Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aditya Tamara. Di sini kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan materi tentang pemasaran di mata kuliah manajemen perusahaan. Nah, apa itu pemasaran? Definisi pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang, jasa, dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usahanya untuk mendapatkan laba dan untuk berkembang. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan usaha di mana selera langsung berhubungan dengan konsumen. Nah, salah satu kegiatan perusahaan di mana selera langsung berhubungan dengan konsumen, maka kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kegiatan kaitannya dengan pasar. Selain itu, ada pula tiga pendapat pemasaran marketing, yaitu yang pertama adalah pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang diajukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang jasa, memuaskan kebutuhan baik dalam membeli maupun membeli potensial. Nah, yang kedua adalah pemasaran adalah pelaksanaan kegiatan dunia usaha melibatkan aliran barang atau jasa. Yang nomor tiga adalah pemasaran adalah suatu proses sosial manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lainnya. Nah, berdasarkan beberapa pengertian tersebut, berarti pemasaran terdiri dari tindakan-tindakan yang menyebabkan perpindahan hak milik atas barang atau jasa yang menimbulkan distribusi fisik mereka. Materi selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Menurut swasta, konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi berlangsungnya hidup perusahaan. Sedangkan menurut Kotler, konsep pemasaran adalah menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Ada 3 unsur konsep pemasaran. Yang pertama, orientasi pada konsumen, yaitu bahwa pemasaran harus menomorsatukan konsumen dalam menentukan strategi pemasarannya. Yang kedua, penyusunan kegiatan pemasaran secara integral, yaitu kegiatan pemasaran merupakan satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan menekankan pada konsep bauran pemasaran. Yang ketiga, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah yang terpenting dan menjadi tujuan utama yang harus dicapai oleh perusahaan. Ada 5 konsep pemasaran yang mendasari cara perusahaan melakukan kegiatan pemasaran, yaitu yang pertama, konsep berwawasan produksi. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya, sehingga fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas cakupan distribusi. Yang kedua, konsep berwawasan produk. Konsep ini berpendapat bahwa konsep akan memilih produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, dan hal-hal inovatif lainnya, sehingga fokus utamanya adalah membuat produk yang lebih baik, berusaha terus-menerus untuk menyempurnakannya. Yang ketiga yaitu konsep berwawasan penjualan.
Konsep ini berpendapat bahwa konsep berwawasan produk. Konsep ini berpendapat bahwa konsep akan memilih produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, dan hal-hal inovatif lainnya, sehingga fokus utamanya adalah membuat produk yang lebih baik, berusaha terus-menerus untuk menyempurnakannya. Yang ketiga yaitu konsep berwawasan penjualan. Konsep ini berpendapat bahwa kalau konsumen dibiarkan saja, maka konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah cukup. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat, yaitu konsep berwawasan pemasaran. Konsep ini berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada persaingannya. Yang kelima atau yang terakhir, konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Konsep ini berpendapat bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan serta kepentingan pasaran yang memenuhi dengan lebih efektif dan efisiensi daripada saingannya, dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Baiklah, ruang lingkup pemasaran. Pada umumnya, ruang lingkup manajemen pemasaran meliputi pertama, falsafah manajemen pemasaran yang mencakup konsep dan proses pemasaran serta tugas-tugas manajemen pemasaran. Yang kedua, faktor lingkungan pemasaran merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan pemimpinan perusahaan. Yang ketiga, analisis pasar yang mencakup ciri-ciri dari masing-masing jenis pasar, analisis produk, analisis konsumen, analisis persaingan, dan analisis kesempatan pasar. Yang keempat, pemilihan sasaran pasar yang mencakup dimensi pasar konsumen, perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan kriteria yang digunakan peramalan potensi sasaran pasar dan penentuan wilayah pasar atau penjualan. Dan yang kelima yaitu perencanaan pemasaran. Perusahaan mencakup perencanaan strategi jangka panjang pemasaran perusahaan, perencanaan operasional pemasaran perusahaan, penyusunan anggaran pemasaran, dan proses penyusunan rencana pemasaran perusahaan. Yang keenam yaitu ada kebijakan dan strategi pemasaran terpadu yang mencakup pemilihan strategi, orientasi pasar, pengembangan acuan pemasaran, dan penyusunan kebijakan, strategi, dan teknik pemasaran secara terpadu. Yang ketujuh, kebijakan dan strategi produk yang mencakup strategi pengembangan produk, strategi produk baru, strategi produk, dan strategi acuan produk. Yang kesembilan, kebijakan dan strategi harga yang mencakup strategi tingkat harga, strategi potongan harga, strategi syarat pembayaran, dan strategi penetapan harga. Yang ke-10 yaitu ada kebijakan dan strategi penyaluran yang mencakup strategi saluran distribusi dan strategi distribusi fisik. Yang ke-11 yaitu ada kebijakan dan strategi promosi yang mencakup strategi advertising, strategi promosi, penjualan, strategi promotional selling, dan strategi publisitas serta komunikasi pemasaran. Yang ke-12 yaitu organisasi pemasaran yang mencakup tujuan perusahaan dan tujuan bidang pemasaran, struktur organisasi pemasaran, proses dan iklim perilaku organisasi pemasaran. Yang selanjutnya yaitu ada perencanaan pemasaran perusahaan yang mencakup perencanaan strategi jangka panjang pemasaran perusahaan, perencanaan operasional pemasaran perusahaan, penyusunan anggaran pemasaran, dan proses penyusunan rencana pemasaran perusahaan.
Yang keenam yaitu ada kebijakan dan strategi pemasaran terpadu yang mencakup pemilihan strategi orientasi pasar, pengembangan acuan pemasaran, dan penyusunan kebijakan, strategi dan teknik pemasaran secara terpadu. Yang kedelapan yaitu ada kebijakan dan strategi produk yang mencakup strategi pengembangan produk, strategi produk baru, strategi lean produk, dan strategi acuan produk. Yang kesembilan yaitu ada kebijakan dan strategi harga yang mencakup strategi tingkat harga, strategi potongan harga, strategi syarat pembayaran, dan strategi penetapan harga. Dan yang ke-10 yaitu ada kebijakan dan strategi penyaluran yang mencakup strategi saluran distribusi dan strategi distribusi fisik. Yang selanjutnya yaitu ada kebijakan dan strategi promosi yang mencakup strategi advertensi, strategi promosi penjualan, strategi personal selling, dan strategi publisitas serta komunikasi pemasaran. Yang ke-12 yaitu ada strategi pemasaran yang mencakup tujuan perusahaan dan tujuan bidang pemasaran, struktur organisasi pemasaran, proses dan iklim perilaku. Yang terakhir adalah tujuan pemasaran. Suatu usaha itu pasti memiliki pemasaran yang berbeda-beda dengan usaha yang lain. Nah, tujuan pemasaran ini antara lain yang pertama adalah memberikan informasi. Memberikan informasi di sini adalah dengan cara promosi. Tentu saja suatu usaha pasti memiliki tujuan pemasaran untuk dikenal oleh masyarakat luas, untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya, yakni dengan cara ini memberikan informasi dengan cara promosi, bisa memakai banner-banner atau pemasarannya melalui media sosial atau dari mulut ke mulut dengan testimoni orang-orang kepuasan pelanggan atau dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah memahami pasar dan konsumen. Tentu saja kita sebagai pelaku usaha ingin memiliki pelanggan dan konsumen yang sangat banyak. Nah, oleh sebab itu kita harus memahami apa sih yang diinginkan oleh konsumen, apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, itu semua harus kita penuhi agar konsumen tertarik dengan produk dan usaha yang kita miliki. Dan tentu saja kita juga harus mengetahui tren-tren apa yang harus diinovasikan pada saat masa yang sekarang. Kita nggak boleh jadul, tidak boleh ketinggalan zaman, karena jika usaha kita tertinggal maka kita tidak bisa mengejar dan kalah dengan usaha yang lainnya. Nah, selanjutnya jika kita sudah memahami pasar dan konsumen, kita harus membuat produk yang sesuai dengan pasar dan konsumen tersebut. Kenapa? Karena jika kita membuat produk yang tidak diinginkan oleh konsumen, usaha kita tidak akan dilirik. Perusahaan juga tidak akan dikunjungi oleh konsumen karena mereka tidak butuh barang tersebut, begitu. Selanjutnya adalah mencapai titik impas. Kita harus memperhitungkan biaya-biaya, baik itu biaya produksi, pemasaran, modal, biaya variabel lainnya. Itu kita harus pertimbangkan sehingga kita mencapai target-target perusahaan yang sudah direncanakan. Selanjutnya adalah kepuasan konsumen. Ini adalah poin terpenting dari strategi pemasaran. Kenapa? Karena tentu saja jika konsumen puas, maka konsumen akan memberikan penilaian yang baik terhadap usaha kita, dan konsumen tidak akan kapok untuk membeli produk yang kita jual. Begitu juga dengan promosi lainnya. Jika konsumen puas, ia akan secara tidak langsung memperkenalkan produk kita kepada orang lain, sehingga produk kita dapat lebih dikenal oleh masyarakat tanpa kita promosi dengan masyarakat tersebut secara tidak langsung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah analisis
strategi pemasaran sebuah perusahaan. Kami akan mengambil contoh sebuah perusahaan PT Indofood Sukses Makmur atau yang biasa kita kenal adalah PT penyedia mie ya. Nah, di sini strategi pemasaran yang mereka gunakan adalah mencakup produk, place atau tempat, harga atau price, dan promosi. Yang pertama adalah produk. Yang mereka buat adalah suatu produk yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena sebuah mie instan itu adalah sebuah makanan yang sedikit wajib sekarang sepertinya yang dimiliki oleh rumah tangga. Ketika berpergian juga yang paling simpel dan enak itu pasti mie instan. Yang kedua adalah price atau harga. PT Indofood Sukses Makmur menetapkan harga yang standar sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Kalangan menengah ke bawah pun dapat menikmatinya karena harganya tidak terlalu mahal. Dan yang selanjutnya adalah place atau tempat. PT Indofood Sukses Makmur ini menyediakan lokasi gudang-gudang penyimpanan, gudang-gudang produk, stok barang itu sangat banyak sehingga produk yang ia buat itu dapat dijangkau oleh banyak toko, misalnya ke swalayan-swalayan ataupun toko-toko kecil juga. Yang terakhir adalah promosi. Nah, PT Indofood Sukses Makmur ini mempromosikan banyak sekali produknya melalui media. Contoh seperti melalui televisi. Melalui televisi, PT Indofood Sukses Makmur memperkenalkan produknya kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui apa sih kelebihan dari produk-produk yang ia miliki sehingga masyarakat dapat membelinya begitu. Melalui media sosial juga ia mempromosikan produknya melalui itu dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.